Assalamualaikum. Halo, udah kenal saya belum? Kalau belum, yuk tonton, like, dan komen video ini. Dan jangan lupa subscribe ya, serta nyalakan notifikasinya agar kamu dapat mengembangkan channel ini. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rudini, NIM C1F018029. Saya ingatkan lagi kepada teman-teman semuanya bahwa video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Syariah yang diampu oleh Bapak Wilmi Eka Putra SCMSI. Di video kali ini kita akan membahas mengenai akad musyarakah. Pasti teman-teman semua penasaran apa sih akad musyarakah tersebut? Maka jangan kemana-mana, tetap saksikan video ini hingga selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kali ini kita akan bahas mengenai definisi dan jenis-jenis akad musyarakah. Yang kedua adalah dasar hukum akad musyarakah. Yang ketiga adalah rukun dan syarat akad musyarakah. Yang keempat adalah PSAK 106. Yang pertama kita bahas mengenai definisi dan jenis-jenis akad musyarakah serta bentuknya. Dalam PSAK 105, musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset non kas yang diperkenankan oleh syariah. Di sini kita adalah jenis-jenis musyarakah yang ada dua jenis, yaitu musyarakah kepemilikan, musyarakah akad atau kontrak, serta bentuknya yaitu musyarakah tetap dan musyarakah menurun dan mutakonisah. Yang pertama kita akan bahas mengenai musyarakah pemilikan. Musyarakah pemilikan tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan suatu aset oleh dua orang atau lebih. Yang kedua, musyarakah akad atau kontrak. Musyarakah akan tercipta dengan cara kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah. Musyarakah akan dibagi menjadi 5 jenis. Itu syirka al-inan, yaitu kontrak antara dua orang atau lebih. Yang kedua, syirka muwafadah atau kontrak kerja antara sama dua orang atau lebih. Yang ketiga, syirka al-amal, yaitu kontrak kerja sama dengan dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Yang keempat, syirka wujud, yaitu kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestasi baik serta ahli dalam bisnis. Yang terakhir yaitu syirka al-mudharabah, yaitu syirka yang apabila terjadi keuntungan maka dibagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati dua belah pihak, yaitu pemilik modal serta pelaku usaha. Selanjutnya yaitu adalah musyarakah tetap atau bentuk-bentuk musyarakah. Ini ada musyarakah tetap, menurun, dan mutakonisbah. Bentuk akad musyarakah yang paling sederhana adalah musyarakah tetap ketika jumlah porsi modal yang diserahkan oleh masing-masing mitra tetap selama periode kontrak. Yang kedua, musyarakah menurun, yaitu adalah pada sama ini kedua pihak ini bermitra untuk kepemilikan bersama suatu aset dalam bentuk properti, peralatan perusahaan atau lainnya. Yang terakhir, musyarakah mutakonisah, yaitu penyertaan modal secara terbatas dari mitra usaha kepada perusahaan lain untuk jangka waktu tertentu. Yang kedua, kita akan bahas mengenai dasar hukum musyarakah. Ya, dalam Al-Quran terdapat dalam surat Shad, yaitu artinya, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagai mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah bersabda bahwa sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, aku pihak dari ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 2936 dalam kitab Al-Buyu dan Hakim. Dengan itmah, Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni telah berkata kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dari beberapa ulama. Yang ketiga, kita akan bahas mengenai rukun dan syarat al-musyarakah. Rukun-rukun al-musyarakah yaitu adalah adanya pelaku akad, yaitu para mitra usaha, adanya objek akad yang akan diakadkan, yaitu modal, mal, kerja atau keuntungan. Yang ketiga ada sighah atau yaitu ijab qabul yang diserahkan di akhir akad. Syarat-syarat al-musyarakah ada 4 syarat, yaitu syarat berlakunya akad inqad atau syarat sah akad atau sihah, syarat
terrealisasikannya akad atau nafad dan syarat lazim. Selanjutnya adalah penempatan nisbah dalam musyarakah, yaitu adalah bagi hasil dalam musyarakah. Yang pertama, keuntungan. Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk hindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan dari awal yang ditetapkan bagi seorang mitra. Seorang mitra ini boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau presentasi itu diberikan kepadanya, dan sistem pembagian keuntungan harus tertuang jelas dalam akad. Yang kedua, kerugian. Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut usaha masing-masing. Jadi pembagian kerugian ini secara harus 50-50 atau 50-50. Yang ketiga adalah biaya operasional dan pengsengketaan. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau tidak terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya melalui musyawarah. Yang terakhir, kita akan membahas mengenai penetapan standar akuntansi 106. Investasi musyarakah diakui pada saat penyerahan kas atau aset non-kas untuk usaha musyarakah. Yang pertama, dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diserahkan, dan dalam bentuk aset non-kas dinilai sebesar nilai wajar, dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai buku aset non-kas, maka selisih tersebut diakui sebagai selisih penilaian aset musyarakah dalam ekuitas. Selisih penilaian aset musyarakah terdapat diamortisasi selama masa akad musyarakah. Selanjutnya, penyusutan yang dihitung dengan modal biaya historis ditambah dengan penyusutan atas kenaikan nilai aset karena penilaian terjadi saat penyerahan aset non-kas untuk usaha musyarakah. Terakhir, biaya yang terjadi akibat akad musyarakah, misalnya biaya operasional dan lain sebagainya, diakui sebagai bagian investasi musyarakah kecuali ada hal yang tidak sesuai dengan musyarakah. Penetapan standar akuntansi ini bisa teman-teman download atau cari di Google karena banyak sekali kopinya. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.